Ada apa hai Yordan sehingga engkau ke hulu? Gemetarlah hai bumi di hadapan Tuhanmu. Gemetarlah wahai bumi di hadapan halayak-Mu. Gunung-gunung melompat bagaikan domba jantan, dan bukit-bukit pun bagaikan anak domba. Ada apa hai gunung sehingga engkau melompat? Ada apa hai bukit sehingga engkau melonjak? Gemetarlah hai bumi di hadapan Tuhanmu. Gemetarlah wahai bumi di hadapan halayak-Mu. Gemetarlah hai bumi di hadapan Tuhanmu, yang ubah gunung batu jadi kolam air. Gemetarlah hai bumi di depan halayak-Mu, yang ubah batu keras menjadi mata air. Gemetarlah hai bumi di hadapan Tuhanmu. Gemetarlah wahai bumi di hadapan halayak-Mu. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Kita berbahagia karena Yesuslah sumber segalanya. Ku berbahagia, yakin. Ku berbahagia, yakin teguh. Yesuslah pemilik kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru Roh Kudus. Aku bernyanyi
Setiamu Tuhanku tiada bertara, dikala suka di saat gelap, kasih-Mu Allahku tidak berubah. Kaulah pelindung abadi tetap. Setiamu Tuhanku mengharu hatiku, setiap pagi bertambah jelas. Yang ku perlukan Kau berikan, sehingga aku puas lelah. Damai dan pengampunan Tuhan untuk kita semua. Salam damai. Damai-Mu Kau beri dan pengampunan, dan rasa khawatir pun hilang lenyap. Karena ku tahu
Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus beserta dengan saudara dan Tuhan beserta dengan kita semua. Jemaat yang terkasih, menjalani kehidupan di masa penuh tantangan hari ini tentu bukanlah perkara yang mudah. Meski demikian, kita bersyukur karena melalui firman Tuhan hari ini, Tuhan mengajarkan kepada kita untuk hidup bijaksana dan antisipatif. Dengan tema ini, kita diingatkan sekaligus dikuatkan untuk dapat mewujudkan kehidupan yang bijaksana dan bersiap untuk mengantisipasi situasi yang tidak terduga. Marilah kita mengakui dosa kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa Surgawi, kami bersyukur kehadapan-Mu ya Tuhan, karena pada minggu pagi hari ini bersama dengan seluruh keluarga kami boleh menghadap kembali ke hadirat Tuhan, walaupun kami masih beribadah di rumah kami masing-masing. Ya Tuhan, kami bersyukur karena Engkau tiada henti dan tiada lelah memberikan kepada kami penyertaan dan berkat setiap hari. Bapa di sorga, di balik ungkapan syukur kami tidak dapat menutupi segala kelemahan dan kekurangan kami. Dosa kami dan kelemahan kami terbuka di hadapan-Mu. Dengan segala kerendahan hati ya Tuhan, kami mohon kiranya Tuhan mau mengampuni segala kelemahan dan dosa kami. Tuhan, biarlah darah-Mu yang kudus dan suci memberikan kepada kami hidup yang baru. Kiranya hubungan kami dengan seluruh keluarga kami, dengan masyarakat, dengan teman-teman di tempat kerja boleh diperbaiki atas penebusan Tuhan kami, Yesus Kristus. Dengarlah doa pengakuan dosa kami ya Tuhan, yang kami naikkan hanya dalam satu nama, Tuhan kami, Yesus Kristus, penebus dosa. Amin.
Bagi kita yang telah mengaku dosa di hadapan Tuhan, maka tersedia berita anugerah. Berita anugerah terambil dari 1 Tesalonika 5, ayatnya yang keempat sampai dengan 6. Tetapi kamu, saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah dan salam damai bagi saudara. Kini tiba saatnya saudara-saudara kita akan memasuki pelayanan firman Tuhan. Marilah kita menghadap hadirat Tuhan di dalam doa mohon penerangan Roh Kudus. Mari kita bersatu hati berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa Sorgawi, kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena Tuhan menerima kami sebagaimana ada kami. Bahkan Tuhan selalu memberikan kesempatan kepada kami untuk hidup di dalam kehidupan yang baru. Saat ini ya Tuhan, kami lebih bersyukur kepadamu karena kami masih diberikan dan dianugerahkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan ketika kami bersama menghadap hadirat-Mu, berikan kepada kami hati yang dilembutkan untuk berdiam diri di sekitar firman Tuhan.
supaya ketika firman Tuhan diberitakan, kami boleh bersama memahaminya. Ya Allah Roh Kudus, tolonglah kami. Berikanlah kepada kami kesanggupan untuk mengerti dan memahami akan firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, sebab kami siap untuk mendengar. Di dalam Tuhan Yesus Kristus firman yang hidup kami berdoa dan memohon. Amin. Bacaan pada minggu pagi ini saudara-saudara diambilkan dari Injil Matius 25 ayat 1 sampai dengan 13. Matius 25 ayat 1 sampai dengan 13 berkata demikian. Pada waktu itu, hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin. Lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Jemaat kekasih Tuhan Yesus Kristus, Injil Matius khususnya Matius 24 dan 25 berbicara atau menceritakan khotbah-khotbah tentang akhir zaman. Maka di sana diungkapkan di dalam pasal-pasal itu saudara-saudara tanda-tanda yang mendahului kedatangan anak manusia. Nah, khusus di pasal 25 saudara ada 3 perikop diceritakan di sana. Yang akan kita bersama hari ini pelajari perikop yang pertama dan minggu-minggu yang akan datang adalah perikop selanjutnya. Perikop pertama saudara berjudul gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Dan LAI mengungkapkan perikop selanjutnya adalah perumpamaan tentang talenta dan yang terakhir adalah penghakiman terakhir. Saudara-saudara, seluruh bagian baik perikop yang pertama, kedua dan ketiga dari Matius 25 ini berbicara tentang kerajaan sorga dan bagian yang ketiga tadi adalah kedatangan anak manusia. Matius 25 ayat 1 sampai dengan 13 topiknya adalah kerajaan sorga, saudara-saudara. Kalau kita berbicara atau Injil Matius tepatnya berbicara topik kerajaan sorga, maka menurut Injil Matius itu adalah sangat penting. Matius sangat mengutamakan topik kerajaan sorga atau kerajaan Allah. Kenapa saudara-saudara? Karena Matius sangat mementingkan pentingnya kerajaan sorga itu sebagai hari Tuhan yang akan datang.
Bagaimana tidak penting saudara kalau kita menyimak seluruh perjanjian baru, ya saudara-saudara, maka yang berbicara kerajaan Allah atau kerajaan sorga itu ada 108 kali. Dan Injil Matius menuliskan 41 kali. Saudara-saudara, perikop ini berbicara tentang kerajaan sorga dihubungkan dengan perjamuan kawin. Kalau kita mengenang saudara 3 bulan lalu, tepatnya 11 Oktober, kita melihat bacaan Injil waktu itu adalah Matius 22 ayat 1 sampai dengan 14. Itu berbicara perumpamaan tentang perjamuan kawin. Di mana di sana diungkapkan raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Dan dia mengundang banyak orang dan tidak ada yang mau hadir. Sedikit sekali yang mau hadir dan akhirnya raja mengundang semua orang. Namun ketika orang undangan itu hadir ke pesta kawin, ada tamu yang tidak mengenakan pakaian pesta. Itu khotbah di bulan Oktober, saudara-saudara. Perikop hari ini berbicara mengenai hal yang sama tetapi dengan cara yang berbeda, yaitu bicara soal kerajaan sorga yang berkaitan dengan bagian pesta, bagian upacara perkawinan dia orang Yahudi. Jadi kita akan belajar sedikit saudara-saudara pada hari ini proses pesta perkawinan orang Yahudi. Di dalam adat istiadat orang Yahudi, saudara, saya akan menceritakan secara singkat bagaimana mereka memulai hidup pernikahan. Tahap pertama adalah tahap pertunangan, saudara-saudara, yaitu ketika mempelai pria datang kepada keluarga mempelai wanita, lalu mereka berunding, bernegosiasi, menetapkan uang tebusan atau uang mahar berapa yang harus diberikan dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Dan setelah sepakat, maka sahlah pernikahan akan dilakukan. Jadi saudara-saudara, itulah masa pertunangan. Ketika pihak laki-laki memberikan uang tebusan pada pihak perempuan. Nah, masa tunangan ini berlangsung 1 tahun, saudara-saudara. Nah, setelah pertunangan itu, maka pihak pria pulang ke rumahnya bersama dengan orang tuanya mempersiapkan. Orang tuanya memberikan pembinaan kira-kira bagaimana menjadi kepala keluarga dan bagaimana menyiapkan rumah untuk menjadi keluarga yang baru, mempersiapkan pesta yang akan berlangsung untuk pernikahan di tahun depan, lalu bahkan mempersiapkan rumah atau kamar pengantin untuk pada waktunya tahun depan. Dan pihak yang kedua, saudara-saudara, yaitu pihak perempuan, mereka menyiapkan gaun pengantin. Lalu khususnya orang tuanya juga mengajarkan, khususnya pihak ibu, bagaimana menjadi ibu yang baik, bagaimana memasak, termasuk mempersiapkan hari perkawinannya sendiri. Selama 1 tahun itu pihak laki-laki dan perempuan tidak boleh ketemu, tidak boleh berjumpa. 1 tahun itulah masa, mungkin kalau kita sekarang adalah masa bina pranikah, kira-kira begitu. Nah, bagian perikop kita adalah menceritakan hari perkawinannya sendiri, saudara. Pada hari H, terjadilah penjemputan dari pihak pengantin laki-laki kepada pihak perempuan. Karena tradisinya adalah laki-laki akan datang, pihak laki-laki itu kepada pihak perempuan dijemput, lalu pihak perempuannya, pengantin perempuan diboyong ke rumah mempelai laki-laki, dan di sanalah dilakukan proses selanjutnya, yaitu ketika mereka dijemput, saudara-saudara, lalu dibawalah pengantin perempuan. Begitu sampai di rumah mempelai pengantin laki-laki, maka kedua pengantin itu masuk ke kamar pengantin, prosesnya. Lalu para pendamping pengantin itu ada di luar kamar pendamping pengantin, baik pendamping pengantin laki-laki maupun pendamping pengantin perempuan itu berkumpul di sana. Dan setelah beberapa saat, saudara-saudara, pengantin pria keluar lalu mengatakan, sudah selesai perkawinan kami, dan mulailah pesta 7 hari 7 malam. Begitu, saudara-saudara, pesta yang berlangsung di dalam prosesi di hari perkawinannya sendiri. Nah, jadi saudara-saudara, Matius 25 ayat 1 sampai dengan 13 adalah bagian dari proses penjemputan.
Penyambutan rombongan pengantin biasanya berlangsung malam hari dalam tradisi. Ya. Tetapi tidak tahu jam berapa pasti rombongan itu akan datang. Yang tahu pasti hanya malam hari saja itu. Sehingga tim penyambut itu di dalam Matius 25 ayat 1 sampai dan selanjutnya dikatakan ada 10 orang gadis menunggu di ujung kampung lah, kira-kira begitu. Lalu dari 10 gadis itu 5 dikatakan bijaksana, 5 dikatakan bodoh. Apa indikatornya? Yang 5 itu semuanya 10 membawa pelita, tetapi yang 5 orang membawa ekstra minyak dalam buli-buli, yang 5 tidak. Saudara-saudara, singkatnya rombongan itu tidak datang-datang. Lalu mereka mengantuk semua 10 orang itu dan tertidur. Ketika rombongan itu datang, mulailah mereka mempersiapkan. 10 gadis itu bangun dari tertidurnya. Gadis-gadis yang bodoh menyadari minyak di dalam pelitanya tinggal sedikit sekali. Maka minta kepada mereka yang bijaksana atau yang pandai itu. Tetapi mereka yang bijaksana mengatakan tidak. Nanti kita kekurangan semua, sebab perjalanan masih panjang, saudara-saudara. Itu baru di ujung kampung, mereka harus masuk ke rumah, pengantin perempuan dijemput, lalu bersama-sama rombongan mempelai itu ke rumah mempelai laki-laki. Nah, tidak tahu jaraknya berapa. Sehingga mereka mengatakan 5 yang bijaksana itu, lebih baik kamu pergi ke kampung, belilah dari sana minyak, baru susullah kami. Saat itu, saudara-saudara, sudah menjadi tradisi para penjual minyak itu yang punya warung tidak tutup warungnya. Mereka standby karena pasti ada mereka yang membutuhkan minyak. Itu lucu tetapi faktanya begitu. Singkatnya saudara-saudara, 5 gadis yang bodoh itu terlambat dan tidak bisa masuk ke dalam pesta perkawinan. Dan dikatakan di ayat 13, berjaga-jagalah ya, karena kamu tidak tahu akan hari maupun saatnya. Saudara, tema khotbah hari ini adalah bijaksana dan antisipatif. Ya, kalau kita melihat kata bijaksana, saudara-saudara, kita sama-sama memahami artinya arif, selalu menggunakan akal budinya, pandai dan berhati-hati, cermat, teliti dalam menghadapi berbagai macam kesulitan dan masalah, bisa diatasi karena bijaksana. Nah, konon katanya, saudara, hanya orang yang bijaksana yang saat ini bisa bertahan hidup. Masa pandemi, saudara-saudara, COVID-19. Hanya orang yang pandai, orang yang berhikmat itu bisa mempertahankan kehidupan. Kalau secara teologis, secara Kristen, hanya orang yang benar-benar mengandalkan Tuhan bisa melewati masa pandemi ini. Saudara, kalau kata antisipatif itu artinya secara kamus adalah bersifat tanggap terhadap terjadinya segala sesuatu yang sedang terjadi dan yang akan terjadi. Saudara, orang yang antisipatif itu adalah orang yang menyediakan kotak P3K di rumahnya atau di kendaraan pribadinya. Sehingga kalau terjadi apa-apa, maka kotak P3K itu akan menolong. Saudara, orang yang antisipatif contohnya adalah orang yang menyisihkan uang bulanan, bukan di ATM, bukan di bank, saudara, di rumah. Jadi ada 2, yang di bank ada, yang di rumah ada. Orang yang antisipatif adalah kalau saudara dan saya naik kendaraan punya uang cash di kantong. Kalau saudara mungkin naik mobil, maka minimal 500.000 di kantong harus ada. Kenapa? Kalau terjadi apa-apa di jalan, ya kita harus dengan uang cash, tidak bisa dengan kartu ATM menggantikan orang atau menggunakan sesuatu pada saat itu. Kalau kita naik kendaraan sepeda motor, ya minimal harus ada di kantong 300.000. Kalau tidak, nanti ban kempes di jalan, kita harus minta tolong orang, harus membeli minuman, harus apa, tidak bisa tanpa uang cash. Orang yang antisipatif adalah saudara orang yang mempersiapkan diri menghadapi segala keadaan. Kenapa berolahraga? Itu adalah antisipasi supaya kesehatan masa depan lebih baik. Konon katanya orang yang olahraga rutin masa depannya lebih panjang, tubuhnya lebih bugar dan menghadapi banyak persoalan bisa tahan. Karena apa? Olahraga. Antisipasi menghadapi virus, saudara, olahraga. Antisipasi menghadapi sakit penyakit, olahraga. Orang yang olahraga jauh dari flu. Orang yang olahraga jauh dari sakit penyakit yang mungkin orang lain bisa mengalaminya.
Antisipatif itu apa, saudara? Rajin nabung. Saya punya kenalan, saudara, yang sekarang sudah almarhum di Jakarta waktu saya pelayanan di Jakarta. Satu hari tiba-tiba seorang penatua ini meninggal dunia ketika ada di kantornya. Pagi hari berangkat kantor oke-oke saja, biasa-biasa saja. Sampai di kantor siang-siang, ketika jam makan siang dia terkena serangan jantung lalu meninggal. Saya dikabari, saudara, sedihnya istri dan anak-anaknya. Anaknya 2 perempuan, yang satu sedang kuliah, yang satu masih SMA. Mereka semua bersedih luar biasa. Tetapi saudara-saudara, bapak ini adalah orang yang rajin nabung. Dia sudah mempersiapkan antisipasi, saudara. Mereka sudah punya sebuah rumah, sebuah mobil, dan bahkan si bapak ini sudah mempersiapkan tabungan sampai anak-anaknya lulus sarjana dua-duanya. Sehingga saudara-saudara, ketika memang suasana itu menyedihkan sekali, tetapi karena antisipasinya begitu baik, maka si bapak itu sudah mempersiapkan itu semua. Saudara-saudara, itulah bijaksana, itulah antisipatif. Menghadapi COVID-19 ini, saudara-saudara, kita bisa selamat kalau kita bijaksana dan kita antisipatif. Bersyukur kepada Tuhan, saudara-saudara, bahwa berita yang hari-hari ini saya dapatkan bahwa penyebaran COVID atau coronavirus di Surabaya khususnya itu sudah semakin berkurang. Zona kuning banyak sekali, zona hijau banyak sekali. Zona kuning itu masih ada 1-5 orang di dalam satu kelurahan. Tapi zona hijaunya sudah 70 kelurahan. Nah, semoga saja mungkin paling tidak Desember atau Januari kita bisa beribadah lagi seperti biasa. Saudara, dalam perikop kita pada hari ini tampak betul bahwa 5 gadis yang menyambut mempelai pria itu berlaku bijaksana dan antisipatif, sehingga mereka dapat menyambut rombongan mempelai dengan baik dan bahkan masuk ke dalam pesta perkawinan yang diselenggarakan dengan selamat. Saudara, minyak yang dibawa itu sering disimbolkan sebagai, ya ini menurut tafsir macam-macam simbolnya. Minyak itu adalah bekal untuk selamat, saudara-saudara. Kalau 10 gadis itu sebenarnya sama-sama membawa lampu yang sama, tetapi saudara-saudara, ada yang membawa hanya yang ada di lampu saja, ada yang membawa cadangannya. Saudara, ada tafsiran yang mengatakan orang Yahudi, ahli-ahli Taurat dan orang Farisi yang mementingkan segala hal tata cara beragama, tetapi kering dan mati, itulah dianggap perempuan atau gadis-gadis yang bodoh. Karena tidak ada iman yang sejati seperti gadis-gadis yang pandai. Ada tafsiran lagi yang mengatakan orang Kristen atau anggota gereja yang baik dan bagus itu tidak seperti rombongan gadis-gadis yang 5 itu, yang hanya mementingkan ritual, mementingkan acara gereja saja, tetapi imannya tidak bertumbuh. Karena yang dipentingkan hanya tata krama, yang dipentingkan hanya liturgi saja, hanya ritus saja, tetapi tidak mementingkan iman, tidak mementingkan relasi, tidak mementingkan apa yang disebut dalam bahasa teologi lahir baru. Saudara, apa hubungannya untuk kita semua pada saat ini? Yang pertama, saudara-saudara, Tuhan Yesus akan datang dalam waktu yang tidak dapat ditebak. Dia bisa datang kapanpun. Maka sebagai orang Kristen yang baik, orang Kristen yang benar, maka kita bersikap bijak dan antisipatif adalah kita harus waspada dan berjaga-jaga. Di dalam Alkitab kalau kita berbicara berjaga-jaga itu selalu dihubungkan dengan berdoa. Berjaga-jaga dan berdoa. Saudara, seorang pendeta yang terkenal di Amerika bernama Rick Warren, saudara, mengungkapkan bahwa hidup kita di dunia ini adalah fana, hidup sekarang ini. Hidup fana itu hidupnya sebentar saja. Paling lama 80, 90 tahun. Dan setelah itu kita menghadapi kematian. Dan setelah kematian itulah kita akan menghadapi hidup kekal atau hidup abadi. Atau kehidupan yang kedua. Nah, Rick Warren mengatakan
Waktu yang singkat ini, 80 tahun ini, akan menjadi bekal, menjadi modal untuk hidup selama-lamanya. Maka kita harus belajar dari firman Tuhan hari ini, bahwa kita harus punya bekal yang cukup untuk masa yang akan datang. Saudara, yang kedua, bersiap menghadapi yang hidup yang kekal itu, saudara-saudara, harus seperti gadis yang bijaksana, menyambut dengan persiapan, menyambut kedatangan Tuhan. Ya saudara-saudara, dengan antisipasi yang terbaik, harus tetap menyala lampunya bagaimana. Lampu yang menyala itu, saudara-saudara, atau minyak itu sering dilambangkan dengan Roh Kudus. Lampu itu menggambarkan kebenaran. Hidup yang benar itu harus selalu mau dituntun oleh firman Tuhan. Harus selalu terus bekerja dan berjaga sampai Tuhan datang kedua kalinya. Sampai mempelai pria itu datang. Matius 7 ayat 21 sangat terkenal berkata, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Saudara, bekal, modal masuk ke dalam pesta perkawinan anak domba adalah melakukan kehendak Bapa, hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, hidup yang adil dan benar. Saudara, sebagai bagian akhir saya hendak menceritakan sebuah cerita pengalaman yang menarik, saudara. Ada seorang penjaga pintu perlintasan kereta api yang ada di luar kota, di tengah jalan yang sepi, saudara. Petugas ini sudah bertahun-tahun, bahkan lebih dari 10 tahun menjaga pintu perlintasan kereta api supaya ketika kereta api lewat maka semua kendaraan di stop, jangan jalan. Hari itu dia kebagian tugas malam hari, saudara. Seperti biasa dia sudah menyiapkan semua lampu dan segala macam karena tidak ada penerangan yang lain. Saudara, peristiwa ini sudah terjadi puluhan tahun yang lalu, peristiwa yang sudah lama. Dan dia sudah tahu jam sekian kereta akan lewat. Lalu ketika beberapa saat sebelum kereta lewat, dia bawa lampu itu, dia pasang lampu itu, dia turunkan itu palangnya dan dipasangkan di tengahnya. Lalu dia duduk kembali di posnya. Saudara-saudara, tidak terlalu lama ada mobil lewat. Dan mobil itu tidak melihat ada kereta yang akan lewat. Diterobosnya pintu perlintasan itu dan akhirnya banyak membawa korban. Lalu akhirnya masuk ke pengadilan, saudara, diseliti oleh polisi dan kemudian duduk sebagai orang yang tersangka. Penjaga pintu perlintasan kereta api itu ditanya, apakah saudara menutup pintu perlintasan itu? Ya, saya menutup pintu itu, Pak Hakim. Apakah saudara memasang lampunya? Ya, saya memasang lampunya, Pak Hakim. Lalu akhirnya pengadilan memutuskan bahwa yang salah itu adalah pengemudi bus. Saudara-saudara, penjaga pintu rel itu pulang. Di rumah dia merenung habis. Lalu dia mulai berpikir, ya Tuhan, aku yang salah. Kenapa, saudara-saudara? Dia menyadari kesalahannya bahwa lampu yang dipasang itu di pintu perlintasan kereta api itu tidak hidup, mati, alias tidak menyala, saudara. Sehingga bus dari jauh itu tidak bisa melihat itu palang itu ada di situ karena gelap. Saudara-saudara, ingatlah, saudara, ketika Tuhan yang tidak jelas datangnya kapan, apakah kita mempunyai lampu yang menyala itu? Apakah hidup kita berkenan di hadapan Tuhan? Apakah Tuhan Yesus mengenal saudara dan saya pada waktunya? Semua orang, mungkin tetangga kita, masyarakat di sekeliling kita mengenal saudara dan saya sebagai orang Kristen. Tetapi di akhir zaman, apakah Tuhan Yesus mengenal saudara dan saya? Maka nasihat firman Tuhan hari ini, bijaksanalah dan berjaga-jagalah. Jadilah pelaku firman Tuhan yang sejati, bukan hanya pendengar saja. Kiranya Tuhan menolong saudara dan saya untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Amin.
Dengan bangkit berdiri, marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan Imam Rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana, Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita bersama menaikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa Surgawi, kami bersyukur kehadapan-Mu ya Tuhan, karena firman Tuhan boleh diberitakan pada hari ini. Betapa kami ya Tuhan seringkali menganggap enteng dan menganggap mudah makna dan arti keselamatan itu. Kami seringkali tidak berjaga-jaga. Kami seringkali menjadi orang-orang yang malas untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Kami senang menjadi pendengar firman Tuhan, bahkan kami berburu firman Tuhan. Karena begitu mudahnya saat ini kami bisa mendengar firman Tuhan dari berbagai macam tempat. Tetapi Tuhan, kami diingatkan dari firman Tuhan pada hari ini, bahwa Engkau bisa datang kapan saja. Berikan kepada kami hati yang bijaksana, supaya kami mengantisipasi kedatangan Tuhan. Kalau hidup di dunia ini saja kami bisa mengantisipasi dengan tabungan kami, dengan asuransi yang kami miliki, dengan segala sesuatu yang membuat kami bisa tenang hidup di dunia ini. Tetapi kami lupa bahwa kami harus menyiapkan bekal untuk masa depan kehidupan kami, kehidupan yang kekal itu. Oleh karena itu ya Tuhan, tidak ada jalan lain. Firman-Mu senantiasa mengingatkan kami juga pada hari ini untuk mengantisipasi, supaya kami menjadi bijaksana, sehingga kami boleh menjadi pelaku firman Tuhan yang sejati, karena itulah yang akan Engkau terima. Bahwa kalau kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, sepertinya kami membawa bekal minyak yang cukup untuk kami masuk dan diterima di pesta perkawinan bersama dengan rombongan yang besar yang lain ya Tuhan. Tuhan ampunkan kami kalau selama ini kami hanya senang menjadi pendengar-pendengar saja. Mulai hari ini Tuhan, jadikan kami pelaku firman Tuhan yang sejati, yang mau benar-benar bertumbuh di dalam relasi kami dengan Tuhan, di dalam pendalaman kami akan firman-Mu, dan kami terus seperti ranting-ranting yang terus mau hidup di atas dan di dasar pokok, yaitu Tuhan Yesus Kristus sendiri. Sempurnakan pemberitaan firman Tuhan, supaya kami boleh bertumbuh di dalam iman kami dan hidup di dalam anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Sempurnakanlah bagi diri kami masing-masing. Saat ini Tuhan, kami bersyukur kepada-Mu, karena beberapa minggu terakhir kami mendapat berita yang cukup menggembirakan. Ketika virus corona boleh mulai terkendali dan dikendalikan, khususnya di kota Surabaya. Berikan kepada kami Tuhan senantiasa kewaspadaan, berjaga-jaga, menerapkan protokol kesehatan dengan baik, menerapkan pola hidup sehat dengan sebaik-baiknya, supaya kami boleh melewati masa-masa ini, ya Bapa di sorga, dengan pertolongan Tuhan. Kami berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan, untuk majelis jemaat GKI Kutisari Indah ya Tuhan, bersama dengan seluruh jemaatnya. Kami berdoa ya Tuhan untuk segala daya dan upaya di jemaat Tuhan di tempat ini, menolong jemaat yang mengalami dampak yang berat karena pandemi COVID-19 ini Tuhan. Kami berdoa untuk usaha-usaha yang dilakukan oleh majelis jemaat dan untuk seluruh aktivis gereja yang terus berkarya
memberikan pertolongan baik untuk anggota gereja maupun untuk sesama yang ada di lingkungan kami. Berikan kepada kami Tuhan semangat untuk terus hidup di dalam kesehatan dan di dalam anugerah-Mu. Kami berdoa ya Tuhan untuk kehidupan di GKI Kutisari ini ya Tuhan. Biarlah juga proses untuk mencari calon pendeta yang melayani di gereja ini Tuhan di waktu yang akan datang boleh berlangsung dalam berkat dan anugerah Tuhan. Bapa di sorga, kami terus berdoa bagi pemerintah kami, khususnya ya Tuhan menjelang pilkada yang akan datang di kota Surabaya. Biarlah Tuhan pilkada ini tidak membawa klaster baru untuk penyebaran virus COVID-19 ya Tuhan, penyebaran virus corona ini. Tetapi Tuhan yang menjagai dan memberikan kesadaran kepada seluruh peserta pilkada Tuhan untuk benar-benar memperhatikan hal ini. Bapa di sorga, terima kasih untuk ibadah hari ini. Sempurnakan seluruh doa dan permohonan kami. Kami hanya bersyukur dan berdoa dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerjaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Hari ini kita tetap bersyukur dengan menyerahkan persembahan kepada Tuhan. Persembahan dapat dilakukan melalui rekening gereja atau men-scan QRIS seperti yang tertera pada layar. Jemaat dapat juga memasukkan ke kotak persembahan di depan gereja atau menyimpannya dulu dan memberikannya saat ibadah minggu diadakan kembali di gedung gereja. Nas persembahan diambil dari Yesaya 63 ayat 7. Aku tidak menyebut-nyebut perbuatan kasih setia Tuhan, perbuatan Tuhan yang masyhur, sesuai dengan segala yang dilakukan Tuhan kepada kita dan kebajikan yang besar kepada kaum Israel yang dilakukannya kepada mereka sesuai dengan kasih sayangnya dan sesuai dengan kasih setianya yang besar. Marilah kita bawa persembahan ini ke dalam doa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur pada pagi hari ini Tuhan. Tuhan telah memberikan kami begitu banyak hikmat-Mu yang selalu mengalir dari minggu-minggu yang telah berjalan hingga pada saat ini Tuhan. Dan pada saat ini kami beroleh kesempatan daripada-Mu Tuhan untuk kami boleh memberikan persembahan kami sebagai wujud ucapan syukur kami kepada-Mu Tuhan. Biarlah persembahan yang akan kami serahkan ini Tuhan boleh berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan berkenan memberkati setiap tangan-tangan yang telah memberikan persembahan ini. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk
majelis yang akan mengelola persembahan ini Tuhan. Bila persembahan ini boleh kami salurkan, boleh kami pergunakan dengan sebaik-baiknya, dengan takut akan Tuhan. Terima kasih semua Tuhan, kami serahkan doa kami ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Susah dan resah, kan dirasakannya penghiburan yang sedang. Jadilah seluruh dunia, jadilah seluruh dunia, jadilah seluruh dunia. Mungkin ada yang terhibur karena sinarnya. Jadilah seluruh dunia. Saudara jemaat kekasih Tuhan Yesus Kristus, kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Pergilah, jalanilah kehidupan dalam damai sejahtera dan kasih sesuai dengan firman Tuhan, serta terimalah berkat dari Tuhan. Anugerah dan kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya besertalah dengan saudara sekalian sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Amin.